Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu, boleh datang di tempat ini, untuk kami boleh menerima berkat daripada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah Tuhan yang membimbing kami, firman-Mu lah yang menerangi kehidupan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang mengoreksi kami Tuhan. Tuhan, di dalam keterbatasan kami Tuhan, untuk kami memahaminya. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan hamba-Mu juga Tuhan terbatas. Biar Engkau Allah sendiri yang mengurapi hamba, memakai hamba. Biar perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Dan berikanlah kepada hamba perkataan seorang murid. Biarlah Tuhan, hamba yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan 8. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita bicara tentang teladan kerendahan hati Yesus. Dalam kita menjalani kehidupan ini, sangatlah penting namanya memiliki sikap hati yang benar. Karena dengan sikap hati yang benar menentukan arah dan langkah tujuan hidup kita. Bahkan mau jadi apa kita nanti pun ditentukan dengan sikap hati kita. Oleh sebab itu, kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita yang sudah mengalami suatu keselamatan daripada Tuhan Yesus, harus benar-benar memiliki sikap hati. Ingat, kita ada di dunia ini bukanlah seorang diri. Kita ada di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial, di mana kita akan selalu berinteraksi satu sama lain. Di dalam kita berinteraksi, tidak selamanya kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki karakter yang baik dan benar. Tapi kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang kadang-kadang membuat diri kita jengkel, membuat kita kadang-kadang naik pitam. Dan sebaliknya, jika kita tidak mempunyai hati yang benar, sikap hati yang benar, kita pun bisa melukai perasaan orang lain, kita pun juga bisa membuat orang lain itu marah, membuat orang lain itu kecewa. Betapa pentingnya di dalam kita memiliki sikap hati yang benar. Dan salah satunya, sikap hati yang harus kita miliki, yaitu kerendahan hati. Mungkin sebagian kita sudah tidak asing lagi mendengar kata kerendahan hati. Kerendahan hati itu bicara tidak sombong, tidak angkuh. Tapi di zaman saat ini, betapa sulitnya kita menemukan orang-orang yang rendah hati. Lebih banyak kita menemukan orang-orang yang sombong. Lebih banyak orang-orang menyombongkan dirinya, memamerkan harta bendanya. Beberapa bulan yang lalu, kalau kita melihat di televisi dengan slogan, murah banget. Dikit-dikit
pamerkan jam, harga segini, murah banget. Akhirnya apa yang terjadi? Kena kesombongannya, masuk penjara. Yang tadinya butuh jam ya mahal, sekarang butuh jam kunjungan. Susah. Saat ini kita menemukan orang-orang yang rendah hati. Orang banyak yang egoisentris. Ditambah lagi, didukung lagi dengan teknologi yang begitu canggih. Yang semakin membuat orang gampang untuk menyombongkan diri. Ada orang yang sengaja mengunggah foto video untuk mencari pujian ataupun komentar. Ingatlah, kita diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi serupa dengan Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib sama seperti Kristus. Mungkin sebagian orang bertanya, mana mungkin kita bisa sama seperti Kristus? Yesus itu kan Tuhan. Tidak akan mungkin kita sama seperti Allah. Tidak bisa. Ya benar, kita tidak bisa akan sama seperti Allah di dalam keilahiannya. Tapi dalam aspek kemanusiaannya, kita dapat sama seperti Yesus. Dan Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita, itulah yang akan memampukan kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Dan teladan yang harus kita miliki salah satunya, yaitu teladan kerendahan hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Paulus dengan tegas menegur jemaat yang ada di Filipi untuk mereka memiliki suatu sikap kerendahan hati, karena pada waktu itu ada ancaman yang terjadi di dalam jemaat Filipi, di mana jemaat ini menganggap diri mereka lebih penting daripada yang lain. Mereka lebih menyombongkan kehebatan mereka masing-masing, sehingga Paulus menegur jemaat ini, bukan hanya jemaat pada waktu itu, tetapi kita semua, di mana kita harus memiliki dan meneladani suatu sikap kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Kalau hidup ini punya sikap kerendahan hati, semua orang punya kerendahan hati, maka akan tercipta sebuah kehidupan yang rukun dan damai dan harmonis. Karena orang yang rendah hati itu mau berdamai. Tidak menganggap dirinya lebih hebat. Dari sini kita belajar. Dari kerendahan hati Yesus ini mengajarkan kita yang pertama. Kerendahan hati dalam berkorban. Kalau kita lihat bagaimana Paulus katakan bahwa di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri ini dalam bahasa Yunaninya yaitu heauton ekenoses, yang artinya Kristus telah mengosongkan diri atau kerelaan untuk melepaskan hak kehormatan dan keistimewaan ilahi. Kata heauton ekonoses berasal dari kata keneo, yang dari kata ini terbangunlah sebuah konsep pengosongan diri Yesus atau yang biasa disebut dengan kenosis.
Dari pengosongan diri Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mau merelakan, melepaskan haknya menjadi sama seperti manusia. Bukan berarti di waktu Yesus menjadi manusia sama seperti kita, esensi keberadaannya sebagai Allah itu hilang. Tidak. Walaupun dia manusia, ia adalah Allah sejati. Dia juga manusia sejati. Tetapi ketika dia mengambil rupa manusia, dia tidak menggunakan hak istimewanya atau hak keilahiannya. Di waktu dia menjadi manusia, dia juga merasakan kelaparan. Ia juga merasakan kelelahan. Ia tidak langsung pelayanan sini, hilang ke sana ke sini, langsung saja. Tidak. Ia juga berjalan kaki. Ia tidak menggunakan hak keistimewaannya. Itulah pengosongan diri Yesus. Dari sini kita belajar bahwa bagaimana Yesus benar-benar mengorbankan segala sesuatunya hanya untuk siapa? Untuk engkau dan saya, Bapak Ibu. Melalui pengosongan Yesus ini, kita memperoleh suatu kemenangan. Kalau duniawi mengajarkan untuk orang memperoleh kemenangan, harus ada yang dikorbankan ataupun disingkirkan. Beda dengan Yesus. Melalui pengosongan Yesus, dia korbankan segala-galanya. Maut dikalahkan. Diri Yesus memperoleh kemenangan dan kita pun menang. Pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Yesus harus mengosongkan diri dan mau berkorban, merendahkan dirinya sampai titik yang terendah? Apakah Yesus kurang kerjaan? Tidak, Bapak Ibu. Ia berkorban dan merendahkan dirinya sampai titik yang terendah. Supaya engkau dan saya ditinggikan. Ia merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Supaya engkau dan saya bebas dari hukuman dosa. Ia merendahkan dirinya dan mengorbankan dirinya sampai titik yang terendah. Engkau yang tadinya hamba dosa, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Itulah pengorbanan Yesus. Ia tidak tanggung-tanggung mengorbankan nyawanya di kayu salib. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang pemenang, kita harus mau berkorban, bukan menjadi orang yang egoisentris. Karena keegoisan itu hanya berpusat pada dirinya sendiri. Kalau Yesus hanya berpusat pada dirinya, mungkinkah kita sampai saat ini ada? Mungkinkah engkau dan saya bisa berjumpa dengan Dia dan merasakan hadiratnya hari ini? Tapi melalui pengorbanannya kita merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh datang di tempat ini, menghampiri hadiratnya. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mau berkorban. Berkorban terhadap orang lain. Berkorban dan peduli terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita.
Masih banyak Bapak Ibu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kita tidak ada kekuatan, mungkin kita tidak ada harta materi, tapi kita bisa menolong mereka. Kita bisa mengorbankan waktu kita, menolong dia yang di dalam kesusahan. Dari sini juga kita belajar, melalui pengorbanan. Orang yang rendah hati mau berkorban adalah orang yang mau melayani. Karena orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang mempunyai keinginan untuk melayani Tuhan. Dia tidak mau dihormati. Dia tidak mau dipuja. Tapi ia mau melayani. Yesus mengorbankan segala sesuatunya, meninggalkan tata kemuliaannya, datang ke dunia untuk melayani engkau dan saya. Melayani itu bukan hanya di batas mimbar gereja, bukan hanya di batas pelayanan musik, singer dan lain-lain. Banyak cara kita melayani Tuhan. Yesus katakan, siapa yang mau terbesar, menjadi orang yang terbesar, haruslah melayani. Orang yang melayani memperoleh kehormatan yang baik. Orang yang memiliki suatu sikap kerendahan hati, pasti ia memiliki sikap yang selalu cinta untuk melayani Tuhan. Melayani sesama. Mengapa melayani itu membutuhkan pengorbanan? Kadang-kadang engkau tidak dihargai. Kadang-kadang engkau dihina. Kadang-kadang pelayananmu disepelekan. Kadang-kadang sudah waktu kau berikan, satupun orang-orang enggak menghargai engkau. Jadi melayani Tuhan membutuhkan suatu pengorbanan. Kalau kita orang yang rendah hati akan siap untuk melayani Tuhan. Apapun tantangannya, apapun resiko yang harus dihadapi, pasti orang yang memiliki kerendahan hati, ia akan mengorbankan segala-galanya. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk engkau dan saya. Kita pun juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, melalui kerendahan hati Yesus ini kita belajar bahwa kerendahan hati di dalam mengampuni. Kata lain daripada kerendahan hati, yaitu tidak sombong dan tidak memenggahkan diri. Dan juga tidak menganggap dirinya lebih benar. Ini juga merupakan sifat daripada kasih. Kalau kita belajar daripada kerendahan hati Yesus, di mana Yesus mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Coba kita bayangkan dan kita pikirkan, kita renungkan dalam hidup ini. Kalau Yesus tidak mau jadi sama seperti manusia, dan dia mati di kayu salib, apa yang terjadi sampai saat ini? Bapak Ibu renungkanlah. Tapi dia merelakan segala-galanya. Dengan kerendahan hatinya, ia mau mengampuni kita. Ia mau dihina. Ia mau menerima celaan. Ia mau menerima pukulan. Yang seharusnya engkau dan saya dipukul. Yang seharusnya engkau dan saya dihina, diludahi, disalib engkau dan saya. Tetapi dengan kerendahan hati Yesus, dia mau datang mengambil rupa manusia, mengasihi engkau dan saya. Dan mengampuni engkau. Oleh sebab itulah kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus ini haruslah memiliki suatu sikap kerendahan hati, yaitu mengampuni sesama kita. Orang yang mempunyai kerendahan hati,
ia tidak gampang untuk tersinggung. Orang yang mempunyai kerendahan hati di dalam dirinya, ia tidak akan gampang cepat-cepat menghakimi. Orang yang mempunyai kerendahan hati di dalam dirinya, kasih itulah yang tertanam di dalam hidupnya. Ingat Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa larang orang untuk melukai perasaan kita. Kita tidak akan pernah bisa larang orang untuk melukai, mengecewakan kita. Tetapi kita sebagai orang tebusan Allah, kita harus mempunyai sikap kerendahan hati. Ketika orang lain itu melukai engkau, ketika orang lain itu mengecewakan engkau, engkau yang ditebus sudah memiliki sikap kerendahan hati. Engkau memberikan pengampunan kepada mereka. Memang berat mengampuni orang. Tidak gampang mengampuni seseorang itu, tidak gampang. Tetapi engkau dan saya sudah ditebus oleh Yesus. Yesus mau mengasihi engkau dan saya. Masakah engkau tidak bisa mengasihi orang-orang yang telah melukai engkau? Oleh sebab itu, kita yang sudah dibenarkan, walaupun orang itu yang salah, tetapi engkau yang sudah ditebus dengan kerendahan hatimu, kau datang kepada dia. Katakan, maafkan saya. Maafkan kesalahan saya. Kita lupakan semua. Supaya ke depannya lebih baik lagi. Kan gampang kalau begitu. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau tidak mempunyai sikap kerendahan hati untuk mengampuni orang lain, bukan hanya secara batin saja engkau mengalami kesakitan, jiwamu pun secara fisik pun akan mengalami kesakitan Bapak Ibu. Jadi Yesus Kristus mengajarkan kita, orang yang mempunyai kerendahan hati adalah orang yang mau mengampuni. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kau mengampuni kami dan kami mau mengampuni. Jika engkau tidak mengampuni sesamamu, maka Bapa di sorga pun gak akan mengampuni engkau. Oleh sebab itu dalam hidup ini, taruhlah di dalam dirimu, milikilah sikap kerendahan hati yang selalu mengampuni, yang selalu belajar untuk mengampuni dan mengampuni meskipun itu sakit, meskipun itu berat. Tapi orang yang bisa mengampuni, yang memiliki kerendahan hati, Tuhan angkat sendiri. Ketika engkau datang kepada orang-orang yang salah, yang pernah membuat engkau kecewa, bukan berarti engkau sedang dihina, enggak. Tapi Tuhan sedang mengangkat engkau, sedang membuat engkau menjadi orang yang terhormat. Jadi milikilah sikap kerendahan hati di dalam kita mengampuni. Karena orang yang mengampuni, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang memiliki kasih di dalam dirinya. Yang terakhir, kita belajar kerendahan hati dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri, kerendahan hatinya setia dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tugaskan. Kerendahan hati tidak bisa dipisahkan daripada ketaatan. Orang yang taat pasti orang yang rendah hati. Kita belajar dari seorang hamba. Seorang hamba itu sudah dibeli oleh tuannya. Hidup matinya hanya untuk bekerja kepada tuannya. Kita pun orang yang rendah hati adalah orang yang harus taat pada kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Taat itu berat. Ketika Tuhan bawa engkau masuk dalam pergumulan, masuk dalam sebuah proses Tuhan, itu sakit Bapak Ibu. Dibutuhkan namanya sikap kerendahan hati untuk kita menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Tapi orang yang rendah hati
akan melihat sebuah hasil yang memuaskan, yang tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, di dalam engkau, di dalam hidup ini, milihlah kerendahan hati di dalam taat dan tunduk pada kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagimu. Jadi dalam hidup ini, milikilah sikap kerendahan hati. Dan teladan itu yang harus kita contoh, yaitu Yesus Kristus. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau tidak akan pernah putus-putusnya berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.